provinsi secara akar, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan NTB. Oke, slide. Sedangkan untuk kualitatif, kami hanya mengambil di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Lampung, dan DKI Jakarta. Dengan jumlah informan cukup banyak. Informan utamanya ada 16, informan pendukung sekitar 29. Oke, slide. Hasil penelitian yang akan kami paparkan di sini yang divariat. Jadi dari karakteristik yang berhubungan dengan kepatuhan minum ARV, ini secara bermakna ada umur, gender, lamanya mengetahui status HIV, dan pergantian regimen ARV. Oke, slide. Dari faktor personal, ya. Jadi faktor personal ini ada 19 variabel. Untuk karakteristik itu tadi ada 5 yang berhubungan. Kalau untuk faktor personal ini cukup banyak. Oke, slide. Yang berhubungan adalah tidak mengalami trauma. Jadi kalau Oda itu mengalami trauma di masa kecil, dia lebih tidak patuh. Tapi kalau dia tidak mengalami, dia lebih patuh. Dia tidak takut diketahui minum obat ARV, itu lebih patuh, bersemangat, yakin, pengaruh ARV, merasa belum sembuh. Jadi kalau Oda merasa sudah sembuh, malah kepatuhannya malah rendah. Jangan lupa dan tidak sibuk, berada di rumah, tidak tidur pada jam minum obat, mengatur waktu saat puasa, tidak ada infeksi, tidak menghemat obat, tidak pernah kehabisan obat, memiliki biaya transportasi dan mengikuti terapi alternatif. Jadi ini faktor personal yang mendukung kepatuhan minum ARV. Nah, dari faktor obat ada 3. Jadi dari 6 variabel ada 3, yaitu obat yang tidak lebih dari 2 kali sehari. Jadi kalau Oda minum obatnya lebih dari 2, itu kepatuhannya lebih rendah. Jumlah pil tidak terlalu banyak, dan dia tidak merasa jenuh minum obat. Oke, slide. Untuk faktor layanan yang berhubungan dengan kepatuhan, itu adalah kepuasan terhadap layanan kesehatan, sikap petugas yang baik, kepedulian petugas, melibatkan Oda terhadap keputusan medis, jarak pelayanan, suasana pelayanan, jadwal dokter, dan waktu tunggu obat. Untuk faktor sosial, ini ada hubungan kepatuhan minum ARV dengan memiliki pendamping minum obat. Hasil analisis multivariat kami, ternyata variabel dominan yang mempengaruhi kepatuhan minum ARV adalah mendapatkan dukungan dari orang-orang yang terdekat. Jadinya tadinya dia 0,058 kurang signifikan, tapi ketika dia masuk ke dalam multivariat, dia justru memiliki OR yang paling tinggi, 9,02. Dari hasil kualitatif, kami menemukan ternyata jumlah pil yang banyak dan susah ini akan mengurangi kepatuhan dan bentuknya bentuk obat yang besar. Sebagian besar minum ARV karena kesehatannya drop, dan memang sebagian besar ternyata siap untuk minum ARV. Artinya siap untuk berhadapan dengan efek samping. Untuk motivasi, mereka lebih banyak termotivasi karena suami ya mengalami infeksi oportunistik, jadi mereka tidak ingin mengalami seperti yang suami mereka alami. Kalau dari suami motivasinya adalah tidak menularkan virus ke istri, terus juga untuk orang yang laki-laki mereka ingin menikah. Cara untuk pengingatan sebagian besar
faktor sosial, banyak ya yang membantu keluarga, suami. Next slide. Oke, slide. Ini peran Omja mengingatkan, menangkan, menemani. Oke, slide. Kita masuk ke nomor itu. Oke, dari hasil penelitian kami merekomendasikan yang pertama menerapkan secara luas penggunaan obat yang lebih disederhanakan, memperkuat suplai, ya, distribusi, pendataan, pelaporan, dan mengembangkan modul pelatihan konseling layanan khusus untuk kepatuhan, memperhatikan dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan, meningkatkan kualitas